Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 29 bulan September tahun 2020. Tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolai ini yang di sebelah sana itu usianya 21 hari setelah tanam. Terus yang sebagian sebelah sini ini kurang lebih 16 hari setelah tanam ya, karena waktu penanaman itu duluan yang sebelah sana ketimbang yang sebelah sini. Dan aktivitas pada pagi hari ini bisa Anda lihat di sana ada kawan kita yang melakukan penyemprotan ya. Di sini Alay penyemprotan ini melakukan penyiangan gulma ya. Jadi tidak dengan cara dikoret tetapi dengan cara disemprot. Lah, untuk penyiangan gulma dengan cara disemprot agar tidak mengganggu tanaman hortikultura atau tanaman cabai, itu kita hendaknya menggunakan herbisida yang berbahan aktif paraquat dichlorida ya, jelas ya. Kan sebenarnya herbisida itu banyak bos, ada yang kontak, ada yang sistemik gitu ya. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan untuk di gang-gang tanaman cabai atau tanaman sayuran, itu saran Alay harus menggunakan herbisida yang kontak, jangan yang sistemik. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sistemik itu ada residunya bos ya. Nah, sistemik itu cara bekerjanya yaitu dia membunuh dengan proses beberapa jaringan. Jadi dia itu kena nggak kena, asalkan dia itu kena sedikit aja daun itu, maka tanaman atau gulma itu pun kalau disemprot menggunakan herbisida yang cara kerjanya sistemik, nanti lama-lama dia pasti akan mati gitu bos ya. Meskipun sedikit saja itu pasti akan ada jaringan, karena dia diproses melalui beberapa jaringan. Dengan sedikitnya kena herbisida sistemik, maka tanaman itu ataupun gulma itu akan stres gitu bos ya, karena dia membunuhnya dengan cara berlahan. Makanya kalau kita sering menggunakan herbisida sistemik seperti Roundup, kita melakukan penyemprotan sekarang, matinya itu sekitar kelihatan kuning itu 4 sampai 6 hari ke atas itu baru terlihat kuning. Lah kenapa lama? Karena itu sistemik, cara membunuhnya melalui beberapa proses jaringan. Jadi ada tahapannya gitu bos ya, jelas ya. Nah, itu kalau kita aplikasikan ke tanaman CMK atau tanaman sayuran, kalau seumpama ada 1 sampai 2 bintik aja mengenai daun tanaman kita, maka tanaman itu tanpa kita sadari itu akan stres ya, akan stres. Pasti akan ada akar salah satu yang akan dia sakiti atau dia bunuh sehingga dia tidak makan, maka tanpa kita sadari tanaman itu akan stres. Nah, mungkin kalau kena banyak mungkin ya bisa mati ataupun keriting gitu bos ya, jelas ya. Itu kalau kita melakukan penyiangan menggunakan herbisida yang sistemik. Kalau kita menggunakan herbisida yang kontak, kontak itu ibarat kalau kontak itu kan cara kerjanya kena mati, nggak kena nggak mati. Jelas bos ya, ibarat kita itu kontak itu ya, pokoknya kalau kita sakit luka luar itu kita oles menggunakan salep. Nah itu kontak gitu bos ya. Jadi yang tidak dioles sama salep itu tidak akan sembuh. Yang sembuh yang kontak, yang langsung kena gitu bos ya. Jelas ya. Nah, jadi tanaman ini kalau seumpama CMK itu daunnya atau tanaman sayuran lainnya itu kena herbisida yang berbahan aktif paraquat dichlorida ya, yang kontak, kalau kena ya mati. Tapi yang mati cuma itu aja gitu bos ya. Yang lain nggak mati, jadi aman, tidak akan mengganggu jaringan atau pertumbuhan jaringan tanaman tersebut. Jadi ibaratnya itu gimana bos ya, pokoknya intinya saran Alay kalau untuk menggunakan untuk penyiangan di gang cabai
itu saran Ale harus menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida ya. Tapi jangan sampai kita kenakan tanamannya ya. Ini harus di tepat sasaran di gulmanya gitu bos ya. Dan di sini herbisida yang Ale gunakan merek dagangnya Noxon ya. Merek dagangnya Noxon. Di sini bahan aktifnya tertera paraquat dichlorida, kandungannya 297. Di sini dalam satu tangki itu ya 15 liter itu tadi dikasih kurang lebih 60 sampai 75 mili. Intinya tadi dalam satu tangki solo itu ya dikasih dua tutupnya ini ya. Karena cara kerjanya kontak, kena mati nggak kena mati, kena mati nggak kena tidak mati. Jadi usahakan kita melakukan penyemprotan herbisida ini usahakan merata kena ke seluruh bagian gulmanya ya. Takutnya nanti kalau seumpama kita melakukan penyemprotan, andai itu tadi kita melakukan penyemprotan yang kena sebelah sini ada tandanya bintik ini ya, yang mati ya cuman ini aja bos, yang lain tidak mati, masih hijau seperti ini. Tetapi kalau kita melakukan penyemprotan herbisida paraquat dichlorida, usahakan bagian seluruh daun ini kena semua ya, semua kena, harus kena. Jadi maka dia akan mati, langsung kering karena kontak. Kena mati nggak kena, tidak kena tidak mati. Jadi makanya kalau kontak itu kena mati itu langsung waktu itulah 3 sampai 5 jam setelah penyemprotan. Kalau cuacanya panas, dia langsung ada tanda-tanda kering langsung gitu kan, karena kontak dia. Jelas ya? Oke. Nah, di sini Ale kenapa menggunakan Noxon? Yang pasti karena kandungannya bos 297, karena ada ya yang bahan aktif paraquat dichlorida itu kandungannya kalau nggak salah 136 atau berapa gitu bos ya. Itu kan lebih rendah. Kalau dosisnya itu lebih rendah, biasanya dosis aturan pakainya itu lebih boros. Kalau ini 2 tutup, kalau yang kandungannya 136 itu harus menggunakan 4 tutup gitu bos ya. Oke, makanya kalau yang kandungannya 136 atau berapa itu harganya pasti lebih murah. Kenapa ya? Karena lebih rendah dosisnya gitu bos ya. Makanya Ale cari yang 297 yang merek dagang Noxon. Terserah mau menggunakan merek dagang apa, mau merek dagang lain, yang penting kandungannya kalau ada yang lebih dari 297, ada yang 300 lebih, itu lebih bagus. Jelas ya? Kita bisa ke sana langsung untuk melakukan penyemprotannya. Nah, di sini tadi sudah kita lakukan penyemprotan bos ya. Bisa Anda lihat dia tercampur atau udah basah daunnya. Dan penyemprotan ini usahakan di pagi hari bos, ketika angin tidak ada ya, maksudnya angin tidak kencang gitu bos ya. Yang kita khawatirkan kalau angin kencang itu nanti angin kalau membawa herbisida kabutnya lalu nempel daun, maka tanaman kita akan stres ya, karena daunnya kena herbisida itu. Jadi usahakan penyemprotan dilakukan ketika angin tidak terlalu kenceng gitu bos ya. Jelas ya? Terus apakah setiap penyemprotan kita lakukan penyemprotan gulma ini kita lakukan pas di usia 21 hari setelah tanam? Tidak ya. Kita melakukan penyemprotan penyiangan gulma ini kita lihat karena tingkat kesuburan tanah itu kan masing-masing beda-beda. Jadi kita usahakan aja ketika gulma ataupun rumput ini tumbuh aktif ya, tumbuh aktif ketika masih ketinggian itu kurang lebih di bawah 10 cm, itu baru kita bisa lakukan penyiangan ya. Jadi tingkat kesuburan tanah itu berbeda-beda, jadi melakukan penyiangan juga tidak nentu waktunya gitu bos ya. Tapi yang pasti ketika gulma ataupun rumput tumbuh aktif ya, itu kan dokoh-dokoh mangan nek cara Jawa nih bos. Nah, itu kita lakukan penyepraian ya untuk penanggulangannya. Jadi disitulah sangat bagus kita melakukan penyiangan. Jadi tidak nentu harinya.
hari setelah tanam untuk tanaman. Yang penting di bawah 10 cm kita lakukan penyemprotan. Nah, ini dibawa 2 kali bos ya. Ini ke sini bawa satu sebelah sini, nanti pindah sebelah sini. Dan pagi hari ini kita langsung berbarengan bos dengan penyiraman ya. Di situ udah ada BBM ya. BBM, bahan bakar minyak. Jadi itu untuk mengisi alkon ya, yang tempo hari pernah alay videokan di belah sana itu yang jauh di rawa. Dan semoga tadi kita ada ayam ya. Ya alay berdoa aja ayam itu membawa berkah, bisa matok ulat kalau memang ada ulat nanti. Yang penting tidak matok-matok bunganya cabai. Oke, cukup sekian bos ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.